Perkenalkan, nama saya Abdul Halik, mahasiswa dari STIM Saranjaya dengan NIM 2023-02-063. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Dr. Andi Tenri Sose, SN, SE, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa materi terkait kepemimpinan yang telah dibahas dalam mata kuliah. Yang pertama, teori dasar kepemimpinan. Materi ini membahas dasar-dasar kepemimpinan sebagai faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan, dan mendorong anggota organisasi agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Inti pembahasan ini, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi kemampuan mempengaruhi orang lain secara sukarela. Yang kedua itu, gaya dan teori kepemimpinan. Materi ini menekankan hubungan antara kepemimpinan yang efektif dan kerjasama tim yang solid. Kepemimpinan yang baik mampu menciptakan kerjasama tim yang harmonis dan produktif. Pokok dari materi ini, pemimpin efektif mampu membangun komunikasi yang baik. Kerjasama tim yang kuat terbentuk dari kepercayaan, kerjasama, dan tujuan yang sama. Pemimpin berperan sebagai pengarah, motivator, dan fasilitator tim. Tanpa kepemimpinan yang baik, tim sulit berkembang. Sebaliknya, kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan kerja dan kekompakan tim. Yang ketiga itu, gaya kepemimpinan. Materi ini membahas berbagai gaya kepemimpinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian gaya kepemimpinan yaitu cara seseorang pemimpin bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun macam-macam gaya kepemimpinan yaitu otoriter, demokratis, laissez-faire, karismatik, diplomatik, moralitas, dan adapun faktor yang mempengaruhi yaitu motivasi individu, kepribadian dan pengalaman, faktor genetis dan lingkungan. Kesimpulan dari materi ini yaitu tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi, organisasi, dan karakter bawahan. Kemudian yang keempat, kepemimpinan transformasional dan transaksional. Materi ini membandingkan dua gaya kepemimpinan yang sering digunakan dalam organisasi modern. Kepemimpinan transformasional yaitu menginspirasi perubahan dan visi jangka panjang, meningkatkan motivasi dan kreativitas, fokus pada pengembangan individu. Komponennya yaitu pengaruh ideal, motivasi, dan simulasi. Kemudian kepemimpinan transaksional yaitu berdasarkan sistem penghargaan dan hukuman, fokus pada target, prosedur, dan efisiensi. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu kepemimpinan yang efektif mampu mengombinasikan kepemimpinan transformasional dan transaksional sesuai dengan organisasi. Yang kelima, kepemimpinan karismatik dan visioner. Materi ini membahas dua gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengaruh pribadi dan visi masa depan. Kepemimpinan karismatik. Pemimpin memiliki daya tarik dan kepercayaan diri tinggi, mampu menginspirasi dan mempengaruhi pengikutnya, mengandalkan komunikasi yang kuat dan empati. Kemudian, kepemimpinan visioner mampu merumuskan dengan mengomunikasikan visi di masa depan, berperan sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Kemudian, kesimpulan dari materi ini, kepemimpinan karismatik dan visioner sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan organisasi jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya, kepemimpinan etis dan strategis. Kepemimpinan etis adalah kemampuan seorang pemimpin untuk bertindak sesuai dengan nilai moral dan etika, sekaligus menjadi teladan bagi anggotanya. Menurut Brown, pimpinan etis tidak hanya berlaku benar, tapi juga mendorong bawahannya untuk berperilaku etis melalui komunikasi, pengetahuan, dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan etis didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu kejujuran, keadilan, tanggung jawab, empati, dan konsisten. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi pemimpin
dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam organisasi. Kepemimpinan etis memiliki hubungan yang sangat erat dengan strategi organisasi. Strategi yang dijalankan tanpa etika dapat menimbulkan risiko reputasi dan konflik internal. Sebaliknya, etika tanpa strategi yang jelas dapat menghambat inovasi dan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan secara seimbang. Etika juga memiliki peran penting dalam strategi manajemen. Beberapa strategi yang mengabaikan nilai moral dapat memicu berbagai krisis seperti korupsi, manipulasi, hilangnya kepercayaan publik. Dengan etika yang kuat, strategi organisasi dapat dijalankan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan dari materi ini, kepemimpinan etis dan strategi merupakan dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen modern. Kepemimpinan etis menjadi fondasi moral dalam setiap keputusan, sementara strategi menjadi paduan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah proses mempengaruhi dan memberi contoh kepada anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai. Seorang pemimpin tidak hanya memberi arahan tetapi juga bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, serta mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis. Menurut Pak ahli, kepemimpinan memiliki makna yang luas. Fielder menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah pola hubungan yang menggunakan wewenang dan pengaruh untuk mendorong kerjasama. Sementara itu, James McGregor menekankan bahwa kepemimpinan adalah hubungan timbal balik yang meningkatkan moralitas dan motivasi antara pemimpin dan pengikut. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa teori kepemimpinan. Teori genetis menyatakan bahwa kepemimpinan terlahir dari bakat alami. Sedangkan teori sosial berpendapat bahwa pemimpin dapat dibentuk melalui pendidikan dan pengalaman. Sedangkan teori ekologis menggabungkan keduanya, yaitu bakat kepemimpinan yang digunakan oleh lingkungan dan kesempatan. Selain itu, terdapat berbagai tipe kepemimpinan dalam organisasi seperti kepemimpinan demokratis, militeristis, dan karismatis. Setiap tipe memiliki karakteristik tersendiri dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi organisasi. Di era modern yang penuh dengan perubahan cepat, organisasi membutuhkan pemimpin yang fleksibel, adaptif, dan inspiratif. Namun, dalam situasi tertentu seperti pengawasan dan implementasi strategi, ketegasan pemimpin tepat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan pencapaian target. Sebagai kesimpulan dari materi ini, kepemimpinan dalam organisasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain agar tujuan bersama dapat tercapai. Kemudian yang selanjutnya itu kepemimpinan gender. Kepemimpinan gender merupakan isu penting dalam manajemen modern. Seiring dengan berkembangnya dunia kerja yang menuntut kemampuan sosial dan emosional selain kemampuan teknis, kepemimpinan tidak lagi dilihat dari jenis kelamin, tetapi dari cara seorang mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan gender adalah gaya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan perasaan sosial. Berdasarkan gender, para ahli menjelaskan bahwa perempuan cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif dan empatik, sedangkan laki-laki bersifat direktif dan kompetitif. Namun, efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan diri dengan situasi. Dalam teori kepemimpinan, terdapat pandangan bahwa peran gender kadang tidak sejalan dengan peran kepemimpinan, sehingga muncul tantangan bagi perempuan. Meski demikian, kepemimpinan transformasional yang menekankan inspirasi, pemberdayaan, dan empati justru banyak ditemukan pada kepemimpinan perempuan. Perempuan dalam kepemimpinan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti stereotip gender, budaya vertikal, kurangnya dukungan organisasi, dan minimnya mentoring. Walaupun begitu, di dunia modern, perempuan terbukti efektif dalam organisasi yang menekankan tim, komunikasi terbuka, dan keadilan. Sebagai kesimpulan dari materi kepemimpinan gender, menekankan kesetaraan dan kolaborasi. Kehadiran perempuan dalam posisi strategis bukan hanya soal keadilan, tetapi juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan kerja, inovasi, dan daya saing organisasi.
selanjutnya itu kepemimpinan visioner dan inovatif. Kepemimpinan visioner dan inovatif adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada visi masa depan dan pengembangan inovasi dalam organisasi. Pemimpin visioner mampu merumuskan dan mengkomunikasikan visi yang jelas, sementara pemimpin inovatif menciptakan lingkungan yang mendorong ide baru dan merubah positif. Dalam organisasi kepemimpinan, visioner berperan menginspirasi dan memotivasi karyawan, membangun budaya yang adaptif, serta menyelaraskan strategi dan sumber daya. Untuk mewujudkannya, pemimpin perlu melibatkan anggota dalam merumuskan visi, mekomunikasikan visi secara konsisten, dan mendorong kolaborasi dan keberanian mencoba hal baru. Namun, kepemimpinan visioner dan inovatif juga menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan tekanan hasil jangka pendek. Jika dijalankan dengan baik, kepemimpinan ini dapat meningkatkan adaptabilitas organisasi, menciptakan keunggulan kompetitif, serta mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Kemudian yang terakhir itu kepemimpinan global dan lintas budaya. Kepemimpinan global dan lintas budaya adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengelola individu atau tim yang berasal dari berbagai negara dan latar belakang budaya dalam lingkungan organisasi internasional. Berbeda dengan kepemimpinan lokal, kepemimpinan global merupakan wawasan internasional, kecerdasan budaya, serta kemampuan beradaptasi terhadap perbedaan. Pemimpin global memiliki beberapa karakteristik yang penting seperti komunikasi lintas budaya, pemikiran strategis, fleksibilitas, kepemimpinan inklusif, serta kepekaan terhadap isu sosialisasi dan etika global. Dalam lingkungan multikultural, pemimpin sering menghadapi tantangan seperti perbedaan gaya komunikasi, nilai kerja, persepsi terhadap otoritas, hingga hambatan bahasa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi seperti pengembangan kecerdasan budaya, menetapkan komunikasi yang adaptif, membangun tim yang inklusif, serta melakukan konflik budaya secara konstruktif. Contohnya dapat dilihat dari Google yang menerapkan kepemimpinan lintas budaya untuk mengelola tim multinasional agar tetap kolaboratif dan inovatif. Kesimpulan dari materi ini yaitu kepemimpinan global dan lintas budaya merupakan kompetensi strategis yang sangat dibutuhkan organisasi modern untuk menghadapi dinamika global dan meningkatkan efektivitas di tingkat internasional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan organisasi. Dari berbagai materi yang telah dibahas, mulai dari teori dasar kepemimpinan, gaya dan teori kepemimpinan, kepemimpinan transformasional, karismatik, visioner, etis, hingga kepemimpinan global dan lintas budaya, dapat dipahami bahwa kepemimpinan tidak bersifat tunggal dan kaku. Di era globalisasi saat ini, gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah kepemimpinan transformasional yang dipadukan dengan kepemimpinan visioner, etis, dan inklusif. Pemimpin tidak hanya dituntut mampu mencapai target, tapi juga harus memiliki visi masa depan, mendorong inovasi, menjunjung nilai etika, menghargai keberagaman gender dan budaya, serta mampu beradaptasi dengan perubahan global yang cepat. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menginspirasi, motivasi, membangun kerja tim solid, serta menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Dengan kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi pada nilai, organisasi tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan global, tapi juga berkembang secara berkelanjutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anditenri Sose, SSN, SE, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan atas bimbingan dan ilmu yang telah diberi. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.